Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada pertemuan malam hari ini, yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah bagaimana yang terakhir, kita masih diingatkan untuk selalu mempunyai akhlak yang baik dan juga sifat-sifat yang baik bagi seorang muslim. Di antaranya yang terakhir, wala jami'an lil mal. Dan janganlah seorang mukmin itu menjadi orang yang pengumpul harta. Wala mani'an lahu an haqqihi. Ya, dan juga janganlah seorang mukmin itu orang yang tidak mau mengeluarkan hak di dalam hartanya. Ya. Ai al-mal, yaitu harta yang dia punya, kalau sudah wajib untuk dikeluarkan seperti zakat, ya, atau membantu orang lain, maka keluarkan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, maktubun ala babil jannah anta haramun alal bakhil wa mani'iz zakah wa dayuth wa huwa alladhi yarda bil qabih ala ahlihi. Ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa maktub ala babil jannah, tertulis di depan pintu surga. Ya, itu di pintu surga ada tulisan. Apa tulisan di pintu surga? Anta haramun alal bakhil. Tertulis di pintu surga itu, diharamkan bagimu itu orang, diharamkan bagimu masuk orang yang pelit. Ya, orang yang pelit haram, diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Ya, ada bakhil, ada syuh. Kalau bakhil itu pelit, kalau syuh itu kikir. Ya, lebih dari pelit. Kalau kikir itu lebih dari pelit. Ya, kalau kikir, kalau bakhil tuh dia nggak mau mengeluarkan sesuatu apa yang ada di dalam kantongnya dia atau kepunyaannya dia. Kalau kikir, dia nggak mau ngeluarin, berusaha orang lain yang mengeluarkan dari kantongnya orang lain, dia nggak mau. Ya, sebagai contoh, misalkan kalau kita lagi duduk-duduk dengan teman, kita punya uang, ya, nggak mau ngeluarin, nggak mau bayarin, ya. Nah, itu namanya pelit, ya, itu namanya pelit. Padahal ada uang tapi nggak mau keluarin, kumpulin, yang lain kumpulin dia. Nah, kalau kikir, hartanya kagak mau keluar, dia berusaha orang lain bayarin dia. Nah, itu namanya kikir. Ya, itu namanya kikir. Kikir itu lebih buruk dibandingkan dengan orang yang bakhil. Orang-orang dahulu kala itu mereka diberikan kehancuran oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya syuh. Ya, sifat syuh itu sifat yang kikir. Ya. Nah, tertulis di pintu surga itu, anta haramun alal bakhil, engkau diharamkan bagi orang yang bakhil, orang yang pelit. Wa mani'iz zakah, dan engkau diharamkan bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, zakat mal ataupun zakat badan. Zakat mal, zakat harta. Zakat badan itu zakat Idul Fitri, ya, zakat fitrah itu namanya zakat badan. Ya, kalau sudah wajib untuk dikeluarkan dan mencapai atau terpenuhi persyaratan-persyaratannya, maka keluarin zakat. Jangan pelit-pelit untuk mengeluarkan zakat. Kalau sedekah itu sunnah. Kalau zakat itu ada nilainya, ada nisabnya, ada bilangannya. Ya, 2,5% dan lain sebagainya. Tapi kalau sedekah itu sunnah itu nggak ada nilainya. Ya, berapapun boleh kalau dia mau keluarkan. Ya. Wadayuth, dan juga yang ketiga, tertulis di depan pintu surga, kata Nabi Muhammad, diharamkan bagi kamu itu dimasuki oleh ad-dayuth. Siapa itu dayuth? Wa huwa alladhi yarda bil qabih ala ahlihi. Dayuth itu bagi suami yang tidak mempunyai rasa cemburu kepada keluarganya, kepada anak istrinya.
nggak ada rasa cemburu. Ya, istrinya biarin aja, dia ngobrol sama laki-laki tetangga, sama suami, sama laki-laki lain nongkrong di warkop, di warteg, ngobrol sama tukang sayur, diem aja lakinya, nggak ada rasa cemburu, nggak ada ngebilangin, itu dayus namanya, nggak boleh. Atau putrinya, ya putrinya kemana aja dikagak tanya, pulang pagi 2 hari nggak pulang, 3 hari nggak pulang, didiem aja, itu dayus, nggak boleh. Ya, kalau engkau sebelum menikah, ya kalau engkau sebelum menikah punya rasa cemburu, salah. Ente belum menikah, belum punya ikatan tali pernikahan, cemburu apa? Pacaran cemburuan, pacaran orang kagak ada tali pernikahan, wah cemburu apaan, bukan pada tempatnya. Pacaran cemburu, ketika habis nikah nggak ada cemburunya, salah, terbalik. Justru cemburu itu setelah menikah. Ya, kalau apa tuh namanya, kalau belum menikah cemburu apa? Ya, nggak punya tali ikatan pernikahan dan lain sebagainya. Justru salah, orang-orang sekarang salah. Ketika masih belum kenal atau masih kenalan, cemburuan. Kira udah kawin, kagak ada cemburu. Nggak boleh. Ini dayus namanya, nggak boleh. Justru harus lebih detail, lebih mengawasi daripada keluarganya, anak istrinya. Ya, jangan sampai punya sifat dayus. Ya, dayus itu tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, cari apa tuh namanya, bukan cari apa tuh namanya, cemburu, punya rasa cemburu, tanya, jangan diem aja. Ya, jangan diem aja, tanya, nggak boleh diem aja. Zakara dzalika boleh fil jawahir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha jawadu yuhibbul jawada. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dermawan, yuhibbul jawad, dan menyukai atau mencintai orang yang dermawan. Dermawan itu orang yang sering mengeluarkan hartanya membantu orang lain. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sakhiyun garibun minallah wa garibun minan nas wa ba'idun minan nar. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain, beliau mengatakan sakhiyun garibun minallah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Orang yang suka mengeluarkan hartanya membantu orang lain, ringan tangannya di dalam membantu orang lain, siapa aja dibantu, nggak peduli, nggak mengharapkan balasan, hanya membantu. Ya, nah itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa garibun minan nas, dan orang yang sering membantu akan dicintai oleh masyarakatnya, akan dicintai oleh tetangganya. Orang yang kenal dengannya akan cinta kepadanya. Kenapa? Karena sering membantu. Ya, membantu tanpa imbalan. Wa ba'idun minan nar, dan orang yang dermawan jauh dari neraka. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh daripada neraka. Berbeda dengan wal bakhil, berbeda dengan orang yang pelit. Ba'idun minallah, orang yang bakhil jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, orang yang pelit dibenci sama masyarakatnya. Ya, masyarakatnya lagi membutuhkan bantuan, dia gagak keluarin, dia gagak peduli. Ya, nah itu jauh dari manusia, jadi jauh dari masyarakat, dibenci sama masyarakatnya. Kalau orang yang pelit udah dibenci di masyarakat, dibenci pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'idun minal jannah, dan orang yang pelit itu jauh daripada surga. Ya. Wal bukhlu man'ul wajib wastis'abul atiyah. Ya, apa itu bakhil? Bakhil itu man'ul wajib, enggak mau ngeluarin yang wajib. Apa yang wajib? Zakat. Hartanya udah sampai zakat, dia kagak mau keluarin. Dipegangin aja itu uangnya, dikekepin aja duitnya, nggak mau dikeluarin. Kebakhil. Wastis'abul atiyah, dan susah memberikan atau susah memberi kepada orang lain. Kayaknya berat lah, keluarin duitnya itu di kantong loh. Kayaknya berat buat ngasih orang tuh berat. Ya, nah itu orang yang bakhil.
Allah kan perintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk innallaha ya'muru bil adli, memerintahkan untuk berbuat adil, wal ihsan, Allah perintahkan untuk berbuat kebaikan, wa ita'i dzil qurbah. Apa ita'i dzil qurbah? Ita'i dzil qurbah itu perintah dari Allah, berikan sesuatu, perhatikan kepada saudara dekatmu, kerabat, keluarga kerabat kita, perhatiin mereka. Itu perintah dari Allah. Siapa keluarga kerabat kita? Paman kita, bibi kita, anak-anak mereka, anak paman, anak bibi atau sepupu kita, ya begitu juga anak saudara kita, keponakan kita, itu keluarga kerabat kita. Kita idil gurbah, itu perintah dari Allah. Apa? Berikan sesuatu kepada mereka, kasih hadiah, biar dia senang. Kalau kita punya uang, berikan. Apalagi nanti kalau Idul Fitri, kasih dia hadiah. Itu perintah dari Allah. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Dan Allah melarang untuk berbuat keji, berbuat mungkar dan baghi. Apa baghi? Baghi itu permusuhan. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'idzukum la'alakum tadzakkarun. Allah mengingatkan kepada kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang ingat akan perintah Allah. Dan setiap Jumat itu kita dengar, selesai khotib itu dengar, ya, supaya kita dengar nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bakhil itu begitu. Bakhil itu tidak mau mengeluarkan yang wajib, begitu juga berat untuk memberi, ya. Wakil mana'ata ba'du fahuwa sakhi. Apa bedanya sakhi, jawad sama mu'thir? Ini ketiga-tiganya kalau bahasa Indonesia dermawan semua. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini ada tingkatan-tingkatannya. Ya, sakhiyun dermawan, jawad dermawan, ya, itsar dermawan juga. Semuanya kalau diartikan bahasa Indonesia dermawan, tapi kalau bahasa Arab ada tingkatannya. Ya, apa itu sakhiyun? Dikatakan bahwa orang yang memberi sebagian apa yang dipunya itu namanya sakhi. Kita misalkan punya 100.000, kita punya 100.000, kita kasih 50.000, kita donasi 50.000 atau kita beri orang lain 50.000, itu namanya sakhi, dermawan. Ya, waman a'tal aktsar fahuwa jawad. Siapa yang memberikan lebih dari setengah yang dia punya, itu namanya jawad, tingkatannya jawad. Kita punya 100.000, kita kasih orang 80.000, ya, atau 75.000, lebih dari setengah, itu namanya jawad, dermawan juga. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, apa isar, ya. Wamin asari khairuh fahuwa mu'sir. Ya, orang yang punya sifat isar itu apa yang dia punya diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada dirinya. Nah, itu namanya isar. Dia punya 100.000, punya uang 100.000. Ada orang datang butuh uang, ya, nah, dia lebih mengutamakan orang lain dibandingkan dengan dirinya. Itu namanya isar. Nah, ini kan orang nggak tahu dong, orang yang kita kasih nggak tahu dong, kita sebagai orang yang isar atau yang jawad atau yang sakhi, nggak tahu. Yang tahu antara ente dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu ente sebagai orang yang isar atau bukan. Jangan kita anggap Allah nggak maha melihat apa yang kita kerjain. Allah tahu. Allah akan balas kepada kita berkali-kali lipat dengan apa yang kita punya. Wa man lam yabdzul syai'an fahuwa bakhil. Tapi kalau orang punya 100.000, ada orang butuh atau nggak memberi sedikit pun, dia kagak beri, maka itu disebut dengan orang yang bakhil. Ya, nggak ada sifat memberinya sedikit pun dari uang yang dia punya, itu bakhil namanya. Ya, udah nggak mau ngeluarin, maunya uang orang lain yang keluar, bukan uangnya dia, itu bakhil. Ya. Ya, kikir. Zakara dzalika fi syahril kawakibul waqat wala fadlan al-ghasi sayyil khuluq al-khashanil kalam.
Ya, dan seorang muslim janganlah menjadi orang yang fadzan. Ya, fadzan walau kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Itu Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an, walau kunta fadzan ghalizal qalbi. Kalau engkau menjadi orang yang keras hati, lan faddu min hawlik, maka orang-orang akan berpaling dari kamu, tidak akan mengikuti kamu. Kalau orang yang punya keras hati, hatinya keras. Ya, wala fadhan, janganlah seorang mukmin itu punya sifat gasian, ya, orang yang punya hati yang keras. Sayyi'il khuluq, akhlak yang buruk, jangan mempunyai akhlak yang buruk. Wa khashanil kalam, atau kata yang kasar. Gak pantas bagi seorang mukmin itu untuk mempunyai perkataan-perkataan yang kasar. Ya, lah, nggak boleh di dalam kehidupan dia sehari-hari, apalagi ketika dia sedang berdakwah atau memberikan nasihat. Ya, jangan dicampur adukan dengan kata-kata yang kasar. Nggak pantas, karena berdakwah itu adalah tugas yang mulia. Contohnya kita berdakwah Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor ketika berdakwah? Atau kata-kata yang kasar? Nggak pantas, ya. Karena dakwah itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia, ya. Tak boleh seorang muslim itu punya akhlak dan buruk dan perkataan yang kasar. Wala jafian lahum, jangan jangan menyamakan dengan orang-orang yang hidup di pasar. Orang hidup di pasar biasa dengan kata-kata yang kasar, berbeda, ya. Wala jafian lahum lil mu'minin, al-jafa nagidu silah kama fil qamus, ya. Dan seorang mukmin janganlah menjadi orang yang jafian. Apa yang jafian? Jafian itu memutus hubungan dengan mukmin lain, memutus hubungan dengan muslim lain. Nggak boleh. Harusnya menyambung, bersatu, satu dengan yang lainnya, kampung ini dengan kampung ini, satu, ya. Rasulullah SAW kan mengatakan bahwa al-muslim kan bunyani wahid. Muslim itu seperti satu bangunan, mengokohkan satu dengan yang lainnya. Jangan mau tercerai-berai. Orang yang tercerai-berai menimbulkan permusuhan. Nah, itu bibit-bibit daripada godaan-godaannya syaitan, ya. Karena perseteruan, permusuhan, dengki satu dengan yang lainnya, nah itu amalannya syaitan. Orang mukmin harus bertolak belakang dengan apa-apa yang dimaksud, ya, oleh syaitan. Justru kita harus menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Waqala sallallahu alaihi wasallam, zur hibban tazdad hubban. Kata Rasulullah SAW, sambunglah tali silaturahmi atau berkunjunglah ke teman-teman kamu, tazdad hubban, maka akan bertambah kecintaan, bertambah kasih sayang. Datengin satu dengan yang lain, satu sana satu. Apalagi alhamdulillah semalam malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam di mana amalan kita dilaporkan kepada Allah. Dan juga malam nisfu Sya'ban malam di mana Allah akan menakdirkan kita di satu tahun yang akan datang menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang sial. Ya. Kalau kita berdoa, meminta, mengharap kepada Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan tuntun kita menjadi orang yang baik, ya. Di malam nisfu Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, doa tidak ditolak di malam nisfu Sya'ban, ya, malam yang mulia, ya. Nah, setelah nisfu Sya'ban ini atau sebelum nisfu Sya'ban atau setelahnya sebelum Ramadan, maka kita datengin keluarga-keluarga kita yang masih ada, yang masih hidup. Kalau orang tua masih hidup, datengin orang tua. Ya, orang tua nggak ada, saudaranya orang tua, bibi, paman, datengin. Ya, atau datang ke teman-teman kita, ya, orang tua datangi ke kuburnya. Kalau mereka telah meninggal dunia, datangin ke kuburnya. Ya, doakan mereka.
Maka Rasulullah bersabda, zur hibban tasdad hubban. Ya, datangilah ke teman-teman kalian, tasdad hubban, maka akan menambah kecintaan, menambah kasih sayang. Rahul Bazar, oh teman kita udah lama nggak datang ke kita, biasanya datang 2 minggu sekali datang, dia kagak datang, ente yang datang. Jangan maunya didatengin mulu, ngedatengin kagak mau, maunya datang, biarin aja biar orang yang datang. Nah, jangan berpikiran begitu ya. Kalau dia nggak datang, ada apa nih, kenapa? Ente yang datang Ustaz. Sekali-sekali mendatangi ya, jangan hanya didatangi. Wala ghalidan wal ghalidhu fil qalb diddil rigi wal qaul khashan wal anf, ya. Dan jangan menjadi hati yang beku, ya, hati yang beku, hati yang berat, ya, yang lawan kata daripada riq, lembut, keras, ya. Wa qaulul khashan, perkataan yang kasar, jadikan perkataan yang baik, perkataan dengan perkataan kata-kata yang mulia. Wal anf, jangan jadi orang yang bengis, tapi jadilah orang yang penyayang, ya, jadilah orang yang penyayang. Wala mumarian, ya, ta'na fil qawli mazifan lahu wa musaghiran lil qa'il, ya. Dan janganlah menjadi orang yang mumarian. Apa mumarian? Mumarian itu orang yang suka menuduh di dalam perkataannya. Orang udah benar tapi dituduh jelek sama dia, ya, dituduh, dibikin fitnah, dibuat-buat fitnah, ya. Nah, itu mumarian, nggak boleh. Orang mukmin nggak boleh. Orang yang beriman itu tidak menuduh mentoan, menuduh orang lain, menuduh di dalam keluarganya, ya, istrinya, oh istrinya itu begini, ada suami kamu begini, dituduh, nggak boleh, ya, dibikin fitnah, nggak boleh, ya. Ta'anan fil qaul, ya, atau menuduh di dalam perkataan, muzifan lahu, ya, dengan perkataan-perkataan yang palsu, yang dibuat-buat, ya. Wa musaghiran lil qa'il, ya, atau suka merendahkan orang yang berkata, orang yang berkata kepadanya direndahkan sama dia, nggak boleh. Merendahkan orang yang mengatakan sesuatu. Wala yakunul mira' wa illal i'tiradan, ya, dan janganlah suka membantah kecuali dengan mendidik, ya. Jangan berbantah-bantahan kecuali kalau atau jangan mira', jangan suka berdebat, berselisih, ya, kecuali dalam hal yang mendidik. Mendidik itu kalau memang itu hak, ya, katakan yang hak. Kalau emangnya salah, jangan dibantah, mengakui dirinya salah, ya. Bikhilaf jidal fa innahu yakunul idza wa i'tiradan, kecuali kalau jidal itu orang yang suka dengan berdebat, di mana-mana aja diberdebat. Nah, kalau berdebat, itu bisa menjadi fa'ina yakunu iza, ya. Dalam perdebatan itu terkadang pasti ada yang sakit hati, ya, menyakiti orang lain. Wa itiradan, dan terkadang di dalam perdebatan itu juga ada pendidikan, ya, yang bisa mendidik. Wala mujadalan, ya, dan jangan suka sukanya mujadalah satu dengan yang lainnya, bawa bukti, bawa dalil, saya punya dalil, dia punya dalil, ya. Wa asrul jidal mukhasamah bima yashghalu an dhahril haq wa wuduhis shawab, ya. Dan pokok daripada perdebatan itu, ya, adalah menyibukkan untuk memamerkan yang benar, wa wuduhis shawab, dan menerangkan dengan yang hak. Itu boleh kalau memang itu jalannya hak, perdebatan di dalam jalan yang hak boleh, ya, tapi harus pakai dalil yang jelas, ya, dan juga dalil yang kuat. Nah, itu boleh. Sumasta'mala fi muqabalatil adillah lidzuhuri arjahiha, kemudian digunakan di dalam perdebatan itu dalil-dalil yang
kuat, itu boleh. Ya, itu boleh. Wa huwa mahmud, ya itu terpuji. In kana lil wuqufi alal haq, kalau memang itu di dalam kebenaran. Wa ilam famadmum kama afadahu al-Fayyumi fil misbah. Tapi kalau perdebatan, debat-debat kusir aja, ada dalilnya kagak ada, ini dalilnya enggak ada, enggak usah. Justru itu menjadi mazmum, menjadi keburukan, menjadi kejelekan. Yang ada nanti akhirnya jadi permusuhan. Kenapa? Perdebatan, debat kusir, sono kemari, nggak ada dalil yang jelas. Akhirnya makin lama dua-duanya panas, main kata-kataan. Udah main kata-kataan, akhirnya berantem. Nah itu yang tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau berdebat dengan perdebatan yang sehat, yang membawa dalil-dalil yang kuat, yang jelas, itu boleh. Tanpa adanya perkelahian, tanpa adanya permusuhan, boleh. Cuman kalau perdebatan yang nggak jelas, nggak, ya, tidak diperbolehkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi ila utul jidal." Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu kaum disesatkan kecuali setelah mereka mendapatkan petunjuk, mereka suka berdebat. Debat ini, padahal udah diberikan petunjuk oleh Allah. Karena seringnya berdebat, sono debat, duduk debat, di mobil debat, di motor debat, naik pesawat debat, demen aja debat hidupnya demen banget debat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tarik petunjuknya, justru akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai idza aradallahu idlalahum falabudda min i'dha'ihim jidal bil ma'qul. Ya, maksudnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyesatkan mereka, maka Allah akan mengutus kepada mereka orang yang suka berdebat. Berdebat, tapi debat yang kusir, debat yang nggak ada manfaatnya. Nah, itu mereka bakal sesat. Ya, orang yang suka fitnah orang lain, membawa dalil-dalil yang dibuat-buat, ya, bawa dalil-dalil yang dibuat-buat, dan perkataan yang dibuat-buat, dan menjidal. Allah utus ke orang-orang yang suka berdebat kepada satu kaum, sehingga kaum tersebut dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mukhasaman ay mughaliyan fil khusumah liyastawfi bihi malan aw haqqan maqsudan. Ya, dan jangan suka, orang mukmin itu jangan suka bermusuhan, ya, tidak boleh bermusuhan. Wala gasian fil qalbi bi an la yaqbal mau'izah. Ya, dan jangan seorang mukmin itu tidak boleh membatu hatinya. Ya, hatinya itu membatu. Apa maksudnya membatu? Bi an la yaqbal mau'izah, enggak nerima nasihat. Nasihat yang baik, nasihat yang bagus enggak diterima. Enggak mau menerima nasihat, itu membatu hatinya. Salah satu tanda-tanda hati kita keras, kalau kita udah nggak menerima nasihat. Udah nggak menerima nasihat, maka keraslah hati kita. Salah satu juga kata Rasulullah SAW, jalan untuk melembutkan hati kita, santuni anak yatim. Santuni anak yatim, pegang kepalanya, itu bisa melembutkan hati kita, ya, bukan hatinya anak yatim, hatinya kita. Ya, itu salah satu jalan untuk melunakkan atau melembutkan hati. Jangan mempunyai hati yang membatu, yaitu tidak menerima daripada nasihat. Wadalail lil wa'id ala ghaswatil qulub kasratun. Ya, dan dalil-dalil peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kerasnya hati itu begitu sangat banyak. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, fawailul lil ghasiyati qulubuhum. Ya, maka celakalah hati mereka yang membatu. Celakalah mereka yang hatinya keras. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi hamba-hambanya yang ruhama, yang mempunyai sifat
kasih sayang, akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarham la yurham. Orang yang enggak punya sifat kasih sayang maka tidak akan disayangi. Tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerasnya hati enggak ada, sifat penyayang enggak ada. Sifat peduli enggak ada. Itu kerasnya hati. Rawahu Abu Daud wa ghairuh. Wala sayyi'il akhlaq, dan seorang mukmin tidak boleh mempunyai akhlak yang buruk. Ya. Qala fi tanbihil muqtarin wa kana Abu Hazim rahimahullah yaqul inna min su'il khuluq fi rajulin ayyadkhula ala ahlihi wa hum fi surur yadhakun fayatafarraquna khaufan minhu. Katanya Abu Hazim, semoga Allah merahmatinya, ya, beliau mengatakan daripada akhlak yang buruk, di antara akhlak yang buruk adalah apabila seseorang masuk ke dalam rumah, ke rumahnya dia. Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya dan di dalam rumahnya itu keluarganya lagi senang, lagi ketawa-ketawa, istrinya lagi ketawa, anak-anaknya lagi ketawa-ketawa, lagi ngobrol, lagi dialog. Kemudian dia masuk, ketika dia masuk maka istri dan anaknya kabur. Kenapa? Takut sama dia. Itu salah satu tanda orang yang punya akhlak buruk. Ketika datang pada kabur, ketika dia kagak ada ketawa-ketawa, itu tanda oh berarti akhlak kita buruk, ya, nggak disenangi sama keluarga, ditakuti. Orang ditakuti bukan berarti dia dihargai, kadang ditakuti karena karena dia punya akhlak yang buruk, ya, mungkin sering marah-marah, mungkin sering mukul, sering ini, jadi orang takut, ya. Nah, terkadang ditakuti itu bukan karena dia punya wibawa, tapi dikarenakan dia punya akhlak yang buruk. Kalau orang yang ditakuti dia punya wibawa, kalau keluarganya lagi ketawa-ketawa, lagi senang, dia datang disambut, nah itu orang yang punya wibawa. Ditakutin tapi punya wibawa. Ya, tapi kalau ditakutin kabur pada kabur, nah itu akhlaknya buruk berarti, ya. Wa min su'i khuluqihi aidan hurubul hirah minhu. Dan di antara salah satu akhlak yang buruk adalah kalau kucing ngelihat kita kabur. Nah, itu akhlak kita buruk. Tanda-tanda akhlak yang buruk, kucing ngelihat kita nih kabur. Kabur tuh kucing selari-lari. Itu orang yang punya akhlak buruk. Kucing aja bisa tahu orang punya akhlak buruk. Cuman kalau kita kadang dihampirin kucing, akhlak kita baik. Tuh kucing juga nggak tahu nih orang bakal mukul apa enggak. Dia kabur tuh kucing. Nah, harus rubah, ya, harus merubah akhlak. Ya, kadang kucing tahu tuh mana kadang dia deketin kita. Wah, kalau kucing ngedeketin kita punya suara grup-grup, itu namanya kucing senang sama kita. Kadang ada kucing gitu, ya, deketin kita ke kaki tuh, ngelus-ngelus, kemudian di tenggorokan gitu, itu kucing senang. Ya. Nah, itu orang yang akhlaknya baik. Akhlaknya buruk, kucing aja kabur lihat deh, nggak mau lihat deh, ya. Wasu'udil kalbah al-haid khaufan minhu. Begitu juga anjing, ya, kalau ngelihat orang yang akhlaknya buruk, anjing aja sampai loncat ke pagar karena takut dia sama akhlaknya orang yang akhlaknya buruk. Ya, dari binatang itu bisa punya firasat deh, ya, punya firasat. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah yaqul man khataba imra'atan wa huwa ya'lam min nafsihi su'ul khuluq falyu'allimuha bidzalik wa ila ghasyaha. Kata Imam Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan siapa orang yang berbicara kepada seorang perempuan, ya, atau istrinya atau kepada putrinya, ya'lam min nafsihi su'ul khuluq falyu'allimuha bidzalik, dan dia tahu bahwa dirinya itu punya akhlak yang buruk, omongin, saya punya akhlak yang nggak bagus, saya punya akhlak yang buruk, begini-begini, ngomongin. Kalau nggak diomongin, wahasyaha, maka dia telah menipunya,
ya, atau dia telah menipunya, atau misalkan dia lagi ta'aruf dengan wanita, omongin, ya saya punya sedikit akhlak buruk begini-begini. Kalau ente nggak omongin, maka engkau menipu dia, ya, engkau membohongi dia. Ya, kadang kan orang gitu punya akhlak buruk ditutup-tutupin, ketahuannya kapan? Ntar habis nikah. Nikah sih minggu-minggu pertama masih baik, sebulan pertama masih baik, 2 bulan pertama masih baik, 3 bulan pertama keluar aslinya masing-masing. Yang suaminya keluar aslinya, yang istrinya keluar aslinya, udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi udah. Ya, makanya harus diomongin dari pertama, ya, dari awal. Wa illa kalau nggak diomongin ghasyaha, maka dia telah menipu itu perempuan. Waladhi sadar wala Ali radhiyallahu anhu min man kathratu hammu saqama badanu wa man qalla wara'uh mata qalbuh. Ya, dan seorang mukmin itu jangan bersempit dada, ya, jangan bersempit dada. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan man katsura hammu saqama badanu. Siapa orang yang banyak pikirannya, siapa orang yang banyak pikirannya, banyak sumpahnya, saqama badanu, maka badannya akan sakit, akan memakan dirinya. Ya, orang kalau punya pikiran, mikir aja, itu bisa ngefek ke badannya. Ya, bisa timbul banyak penyakit. Makanya jangan pikiran kebanyakan, badan timbul penyakit itu karena pikiran. Mikir nih, apa aja dipikirin sama dia. Negara dipikirin sama dia. Wah, apain tuh mikirin negara? Pikirin itu diri sendiri, pikirin keluarga. Itu apain mikir yang jauh-jauh? Ya, jangan banyak pikiran karena akan merusak badan. Wa man kala wara'uhu mata qalbuh. Siapa orang yang sedikit sifat wara'nya, maka akan mati hatinya. Apa sifat wara'? Sifat wara' itu sifat yang punya kehati-hatian untuk tidak memasukkan ke dalam dirinya barang yang haram dan juga barang yang syubhat. Ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul salam syadda zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa masyayikhina fil afiyah karimna bi kamil futuh wal mulk wa rusuh wa syarh jasad wal qalbi wa karimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillah al adha wa li siglanina suqtim lana wa lakum husna fi khair lutfin wa afiyah جاملة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة ولا أبو الحبيب عبد الله بن مسلم الطاهر والإمام الشيخ محمد النووي الجاوي شافعي البنتني الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم